warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan tentang laporan praktikum yang telah kami buat mengenai elektrolit dan non-elektrolit. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Firly Adila. Nama saya Nora Istinindro. Nama saya Kesha Kristiana. Nama saya Fauzia Syedisa. Nama saya Frizara Oktara Madani Safitri. Sebelumnya mohon maaf karena anggota kami kurang satu karena berhalangan hadir. Ini hasil dari praktikum elektrolit dan non-elektrolit kami. Oke, lampunya mati. Jadi, praktikum yang kami lakukan yaitu pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023. Tujuan percobaannya yaitu untuk mengetahui larutan elektrolit dan non-elektrolit. Dasar teorinya yaitu larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik dengan memberikan gejala berupa nyalanya lampu pada alat uji atau timbulnya gelembung gas dalam larutan. Larutan yang menunjukkan gejala-gejala tersebut pada pengujian tergolong ke dalam larutan elektrolit. Nah, jadi larutan elektrolit terbagi menjadi dua macam, yaitu ada larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Larutan elektrolit kuat adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik dengan baik. Larutan elektrolit lemah adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik dengan lemah. Nah, yang selanjutnya ada alat dan bahan. Alat dan bahannya adalah alat uji elektrolit, kertas tisu, batu baterai 1,5 volt 2 buah, bohlam lampu 2 buah. Bahannya adalah larutan air kolam, 2 larutan natrium klorida, 3 larutan natrium hidroksida, 4 larutan urea, 5 larutan cuka, 6 larutan asam klorida, 7 larutan sabun. Nah, yang selanjutnya yaitu ada cara membuat rangkaian atau prosedur kerja. Nah, yang selanjutnya ada prosedur kerja atau rangkaian yang kami lakukan. Pertama yaitu menyusun alat penguji daya hantar listrik larutan. Yang kedua, siapkan rangkaian alat penguji elektrolit seperti gambar 1 di atas. Siapkan 10 buah gelas kimia 100 ml dan masukkan masing-masing 25 ml larutan yang akan diuji. Celupkan kedua batang elektroda ke dalam larutan. Saat berada di dalam larutan, kedua batang tidak boleh bersentuhan dan uji daya hantar listriknya. Amati dan catat apakah lampu menyala atau timbul pada elektroda. Ulangi langkah 3 untuk larutan yang lain. Dengan catatan, catat semua hasil pengamatan Anda dalam tabel hasil pengamatan. Sebelum memindahkan elektroda ke larutan lain, terlebih dahulu harus dibilas dengan aquadet dan dikeringkan menggunakan tisu. Saat berada di dalam larutan, kedua batang elektroda itu tidak boleh bersentuhan. Jika lampu menyala terang dan karbon bergelembung, maka larutan tersebut elektrolit kuat. Jika lampu menyala redup dan karbon bergelembung, maka larutan elektrolit lemah. Jika lampu tidak menyala dan karbon bergelembung, maka larutan tersebut elektrolit lemah. Jika lampu tidak menyala dan karbon tidak bergelembung, maka larutan tersebut non-elektrolit. Selanjutnya ada hasil pengamatan dari praktikum yang kami lakukan. Kita taruh di sini aja ya videonya, fotonya. Yaitu bahan atau zat pelarutnya yaitu air kolam, rumus kimianya H2O, lampunya ketika diuji elektrolit dia lampunya tidak menyala dan gelembungnya juga tidak ada. Nah, contohnya seperti itu, seperti yang ada di laporan praktikum kimia kami. Analisis data. 1. Larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit adalah sifat larutan berdasarkan daya hantar listriknya. Larutan elektrolit adalah larutan yang zatnya mampu menghantarkan arus listrik ketika larutan dalam air, sedangkan larutan non-elektrolit adalah larutan yang zatnya tidak dapat menghantarkan arus listrik. Misalkan hasil uji coba praktikum kimia kami, ada yang termasuk dalam elektrolit dan non-elektrolit. Contohnya, yang termasuk dalam elektrolit adalah natrium klorida atau NaCl. Yang kedua yaitu larutan cuka. Yang ketiga, larutan asam klorida. Nah, selanjutnya ada yang termasuk non-elektrolit, yaitu air kolam, natrium hidroksida, kalium hidroksida, larutan urea, dan sabun. Dan air sabun. Senyawa ion dan kovalen. Senyawa ion adalah senyawa yang terbentuk dari unsur logam seperti kation dengan unsur non-logam sebagai anion menggunakan ikatan ion serah terima elektron.
Senyawa kovalen adalah senyawa yang terbentuk atas sesama unsur non-logam dengan cara membentuk ikatan kovalen penggunaan pasangan elektron secara bersamaan. Selanjutnya ada reaksi ionisasi. Reaksi ionisasi adalah suatu proses perubahan atom atau kelompok atom netral menjadi atom bermuatan listrik atau ion akibat dari penambahan atau pengurangan elektrolit dari atom tersebut. Apabila suatu atom menangkap sejumlah elektron dari atom lain, maka atom tersebut akan bermuatan negatif. Misalnya, atau ion negatif sama dengan anion. Apabila atom tersebut melepaskan sejumlah elektron yang dimilikinya, maka atom tersebut akan bermuatan positif. Atau ion positif sama dengan kation. Nah, kami memiliki dua kendala, yaitu yang pertama, ketika memasangkan baterainya agak sulit untuk digabungkan atau ditempelkan. Segitu presentasi dari kami. Apabila ada kata atau yang tidak mengerti, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Unsur logam seperti kation dengan unsur non-logam sebagai anion menggunakan ikatan ion serat terima elektron. Senyawa kovalen adalah senyawa yang terbentuk atas sesama unsur non-logam dengan cara membentuk ikatan kovalen penggunaan pasangan elektron secara bersamaan. Selanjutnya ada reaksi ionisasi. Reaksi ionisasi adalah suatu proses perubahan atom atau kelompok atom netral menjadi atom bermuatan listrik atau ion akibat dari penambahan atau pengurangan elektrolit dari atom tersebut. Apabila suatu atom menangkap sejumlah elektron dari atom lain, maka atom tersebut akan bermuatan negatif. Misalnya, atau ion negatif sama dengan anion. Apabila atom tersebut melepaskan sejumlah elektron yang dimilikinya, maka atom tersebut akan bermuatan positif. Atau ion positif sama dengan kation. Nah, kami memiliki dua kendala, yaitu yang pertama, ketika memasangkan baterainya agak sulit untuk digabungkan atau ditempelkan. Segitu presentasi dari kami. Apabila ada kata atau yang tidak mengerti, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.